Oke. Tapi gini, kita nggak bisa melihat dari satu sisi. Jadi saya juga mengundang seorang artis senior nih mengalami masalah yang hampir serupa, tapi dari sisi yang sedikit berbeda. Langsung aja, ini adalah Macica Muhtar. Halo, kabar? Hai, Mas Dedi. Apa kabar? Baik. Silakan duduk. Saya di sini? Iya, kasih. Iya. Nah, ini kan kalau nggak salah saya dulu sempat ngundang ya, masalah tentang anak. Betul nggak? Iya. Prosesnya sekarang sudah seperti apa? Sekarang saya harus mengajukan lagi, tetapi bukan saya yang maju lagi nanti, anak saya sendiri, karena usianya Iqbal itu sudah 22 tahun. Jadi sudah berhak. Berhak untuk mengajukan status hukumnya dia. Status hukumnya dia, oke. Jadi sempat dulu waktu itu kita juga bahas tentang nikah siri juga. Iya. Terus Anda juga sempat mengatakan ke masyarakat jangan mau kalau dinikah siri dan sebagainya, Iya. sempat mengatakan hal Iya. seperti itu. Nah sebenarnya hubungan Anda dengan almarhum itu seperti apa pada saat itu bisa seperti itu? Saya waktu dengan almarhum itu mungkin beda ya dengan kasus yang ramai dibicarakan seperti kasusnya Mbak. Kalau saya itu dengan almarhum saya tidak pernah pacaran. Jadi saya langsung dilamar oleh almarhum di depan orang tua saya. Kemudian setelah lamaran terjadi, karena waktu saya dilamar itu memang saya tidak ada rasa apa ya, belum ada rasa cinta gitu. Jadi saya minta waktu supaya saya menikah dengan dia bukan karena sesuatu ya. Jadi saya ingin betul-betul ketika saya menikah itu saya betul-betul udah mencintai dia. Jadi ketika dia melamar setelah berapa bulan baru kami menikah. Oke. Tapi apakah dalam keadaan itu sudah tahu bila almarhum sudah punya istri? Tahu, karena kan waktu melamar saya kan bapak saya nanya gitu loh. Bagaimana dengan keadaan rumah ibu dengan ibu gitu ya. Tapi bapak waktu itu mengatakan di hadapan orang tua saya bahwa dia udah 15 tahun itu sudah pisah, tidak tinggal bersama lagi dengan istrinya gitu loh. Jadi alasan itulah yang membuat jadi orang tua saya kemudian ya karena namanya juga dia pada saat itu punya jabatan yang tinggi, kemudian ya maklumlah saya kan anak pegawai negeri biasa, ya orang tua saya mau nggak mau menerima lamaran Pak Mur ketika itu. Tapi Dan apakah, usia saya waktu itu masih 23 tahun ya. apakah benar bahwa memang sudah 15 tahun berpisah dengan istrinya? Setelah Ya. Anda menikah, apakah Anda tahu itu benar? Ya, setelah saya tanya orang-orang sekitarnya beliau, ya emang begitu gitu loh. Jadi karena acara di istana kan istrinya masih sering sama-sama, tapi secara kehidupannya mereka sudah tidak tinggal bersama gitu. Tapi belum cerai pada saat itu ya? Tidak. Tapi apakah istri pertamanya tahu kalau beliau menikah lagi? Saya nggak tahu ya, karena saya juga waktu menikah dengan Pak Mur itu saya sangat-sangat disterilkan gitu loh. Artinya saya itu tidak boleh bergaul, saya tinggal di rumah yang tidak boleh ada orang lain yang masuk di dalam rumah saya gitu. Dan saya sangat dijaga betul gitu. Jadi ya memang saya nggak bergaul, jadi saya memang hanya hidup dengan suami saya, kemudian dengan teman-teman dia kalau kita keluar kota, dan selebihnya itu saya tidak bergaul kemana-mana gitu. Kalau mungkin pertanyaan saya gini, kalau saya tahu pada saat itu masih muda ya, Iya. tapi ketika sudah tahu dia beristri, kenapa Anda menerima lamaran tersebut? Kalau dibilang menerima apa ya? Saya hanya melihat bahwa oh ini yang melamar saya seorang bapak yang begitu baik ya, artinya dia banyak berbuat baik kepada saya gitu loh, kepada keluarga saya juga. Jadi ya kayaknya kalau saya menolak juga gimana ya, namanya kondisinya pada saat itu begitu ya, saya juga masih belum punya pemikiran sebab akibat gitu, karena usia masih muda gitu loh. Usia saya masih sangat muda, jadi saya hanya berpikir ya dia melamar saya daripada saya berbuat hal yang tidak benar, pacaran, kemudian hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ada orang yang mau melamar saya dengan tujuan baik, ya kenapa
kenapa harus ditolak gitu loh. Itu aja, sederhana sekali sih pemikiran saya pada saat itu. Tapi Mbak Macica pada saat itu pernah nggak sih ada kayak perlawanan dari kayak dari pihak istrinya gitu yang Nggak ada sama sekali. Nah justru ketika saya sudah menikah dengan Pak Mur, saya sudah punya anak. Anak saya ketika itu udah berusia hampir 2 tahun, saya baru tahu ternyata ada orang lain lagi setelah saya gitu loh. Nah, jadi wanita ini yang kemudian mengakibatkan akhirnya saya pikir kok ada wanita lain, jadi lebih baik saya yang menarik diri. Jadi akhirnya semua harta benda saya, rumah saya tinggalin. Saya hanya bawa anak saya dengan 1 koper baju supaya saya ingin membuktikan bahwa saya bukan wanita seperti apa yang dikira orang gitu loh. Jadi buat saya yang penting adalah saya menikah dengan dia, saya udah punya anak, inilah harta saya yang paling berharga di dalam hidup saya. Itu semua ditinggal? Saya tinggal, rumah tidak ada saya ambil, mobil pun tidak, harta benda saya segala macam duit dan berlian-berlian tidak ada saya ambil. Sama sekali? Tidak ada. Dan saya dengar juga katanya kalau misalnya menang di pengadilan pun nanti Anda tidak minta apa-apa katanya? Enggak. Hanya ingin pengakuan bahwa itu anaknya? Iya, toh buktinya sekarang juga alhamdulillah saya sudah bisa kuliahkan anak saya. Alhamdulillah sebentar lagi dia udah akan selesai. Tapi kan maaf ya, tapi kan tetap saja itu sebenarnya termasuk hak ya, maksudnya hak Anda untuk mendapatkan sesuatu gitu, apalagi anaknya ya, maksud hak anaknya gitu kan. Kalau saya begini, saya kan ibaratnya istri, ada mantan istri ya, tapi kalau anak kan tidak ada bekasnya gitu loh. Kalau itu menjadi hak anak saya dan dia bisa mendapatkan itu alhamdulillah, tapi kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Karena buat saya anggap gini loh, rezeki maut jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah, ya kan? Maaf ya, saya nggak mau dianggap rendah gitu, karena konotasi orang bahwa orang menikah menjadi istri muda karena pengen harta. Kalau saya menganggap saya tujuan awalnya bukan itu gitu loh. Makanya saya berani, saya tidak peduli apa kata orang, saya berani mengatakan bahwa siapa saya sebenarnya dan saya punya anak dari seorang Menteri Sekretaris Negara dengan status perkawinan saya adalah istri muda. Oke. Tapi kenapa akhirnya meminta pengakuan? Pengakuan begini, karena status akte kelahiran anak saya di situ ditulis lahir dari seorang ibu di luar nikah. Oke. Saya mau nanya sama penonton aja lah. Nonton deh tadi ketawa cengenges doang perasaan. Tanya sama yang wanita dulu coba. Namanya siapa? Namanya Vanasya. Vanasya pernah diselingkuhin enggak? Enggak. Enggak. Pernah punya pacar? Enggak juga ya, makasih ya. Oke. Cuma Kalau orang tua ngalamin. orang tua kamu ngalamin? Iya. Terus kamu sebagai anaknya gimana? Kasihan sama ibu gitu. Emang ayah kamu setelah itu pergi atau gimana? Pergi dari saya umur 4 tahun. Sampai sekarang? Ya sampai sekarang ada, saya tahu di mana tapi dia tahu keberadaan saya tapi nggak peduli sama saya. Jadi sampai sekarang tidak pernah berhubungan lagi? Sempat berhubungan kayak komunikasi, say hello gitu. Cuma secara kewajiban dia tidak dilaksanakan kepada Jadi saya. kamu tidak dibiayai oleh ayah? Tidak. Oke, nah ini lebih fatal lagi ya, bukan hanya diselingkuhi tapi bahkan tidak bertanggung jawab, ditelantarkan karena ini anak ya. Yes. Artinya kamu selama ini hidup dengan ibu? Iya. Yang membiayai kamu? Ibu. Ibu bekerja sebagai? Perawat. Perawat? Iya. Jadi sekarang kamu kuliah tingkat berapa? Tingkat 2. Tingkat 2? Iya. Jadi selama ini ibu yang membiayai kamu? Iya. Sampai sekarang? Iya. Berarti bagaimanapun apapun yang terjadi, kamu punya ibu yang luar biasa ya? Yes. Amin. Siapa nama ibunya? Susi. Namanya siapa? Susi. Ibu Susi. Oke. Ini akan keluar di TV, akan keluar di YouTube dan sebagainya. And I think and I believe that semua kejadian ini membuat kamu sayang sekali sama ibu. Pasti saya sangat sayang sama ibu saya dan saya bangga akan kerja keras dia selama ini membesarkan saya. Tolong coba bantu saya sekali. Ada kamera di depan kamu di sana. Sampaikan ke ibu kamu. Ibu,
Terima kasih Ibu udah membesarkan kakak dan adik-adik semua. Walaupun dengan susah payah, walaupun dengan air mata, Ibu tetap berjuang. Bagaimanapun keadaannya membawa kami semua. Berusaha membahagiakan kami semua walaupun tanpa ayah. Terima kasih Ibu, semoga Ibu selalu sehat, selalu bahagia selalu. And that's amazing, I like that. Terima kasih banyak.